Damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve, kita kembali berjumpa. Mari kita buka dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, kami telah memasuki pekan suci. Hari ini adalah Senin Suci, di mana kemarin kami merayakan Minggu Palma. Kami memuji dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus yang datang sebagai Raja. Pada hari Senin ini kami mempersiapkan diri kami untuk persiapan Trihari Suci. Semoga kami dapat selalu menyiapkan hati kami dalam persiapan Trihari Suci itu, dari hari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sepi, dan juga Minggu Paskah. Dan pada hari Senin Suci ini kami merefleksikan diri kami sebagai pribadi yang harus dibentuk oleh kasih Kristus dengan tuntunan Roh Kudus. Berkati, bimbing, lindungilah, sertailah kami, dan tuntunlah langkah hidup kami. Semua doa yang kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, disclaimer dulu ya. Disclaimer itu artinya sesuatu yang harus kita pahami. Jadi sejarah gereja itu rupanya juga banyak membawa orang tertarik untuk beriman Katolik. Karena Yesus yang historis itu. Jadi kalau kalian lihat misalnya Katolikku keren, ya, kenapa sakit? Sakit? Oh, kalau memang tidak mampu di asrama saja dulu kan? Asrama, bukan? Oh. Jadi sejarah gereja itu, karena mengapa tertarik menjadi Katolik? Apakah karena sejarah gereja? Jadi salah satu yang membuat orang tertarik masuk Katolik itu karena sejarah gerejanya. Karena tak terputus. Mulai dari Rasul Petrus sebagai para rasul atau murid, pimpinan tertinggi yang dimandatkan oleh Yesus Kristus, sampailah kepada Paus Fransiskus, Paus ke-266 ini. Di Paus ke-265 itu Paus Benediktus ke-16, Jadi kalau ke-16 itu artinya yang menggunakan orang kudus untuk mendampingi atau mendoakan dia dalam pelayanan itu adalah Benediktus. Kalau Paus Fransiskus ini baru beliau sendiri. Kalau Paus Yohanes Paulus kedua itu berarti Yohanes Paulus kedua. Dia menggunakan Yohanes Paulus, Berarti ada Yohanes Paulus pertama. Nah itu, jadi segala gerejanya itu tidak terputus. Jadi dalam beberapa minggu itu saya studi namanya studi eksploratif tapi menggunakan media YouTube. Misalnya ada di satu pulau di Indonesia itu, sekarang mereka akan mendirikan gereja yang kedua. Dulu mereka ibadatnya hanya di rumah. Hanya beberapa orang saja yang Katolik. Bapaknya, mamanya dia, kemudian tetangganya 2 orang. Udah. Sekarang sudah 40 kakak. Nah itu. Jadi kalau kalian rajin mengeksplorasi YouTube, sekarang kalian tidak perlu lagi yang namanya observasi itu. Kita sudah dibantu dengan media, YouTube, TikTok, dan sebagainya. Tapi YouTube yang paling lengkap. Jadi kalau kita mau tahu sejarah gereja, kemudian juga beberapa hal, boleh. Misalnya tentang siapa itu Lot, siapa itu Abraham, itu udah ada. Saya sudah nonton Abraham, saya sudah nonton Musa, The Passion of Christ misalnya, yang karya Mel Gibson ada di YouTube, bisa ditonton. Itu membantu kita untuk mulai memahami tentang iman Katolik itu secara sejarah historis. Nah, makanya jangan menyepelekan sejarah gereja ini, karena akibat sejarah gereja ini orang tertarik untuk menjadi Katolik. Salah satunya selain memang yang namanya sejarah gereja ini kan catatan-catatan misionaris. Makanya berkali-kali waktu pengantar saya katakan, sejarah gereja itu harus kalian kuatkan. Walaupun di tempat ini hanya berapa persen kalian dapat, 1% sekali Tetapi 99%-nya kalian dapat dari observasi dan membaca buku. Nah, jadi sekarang itu kita tidak lagi terkungkung. Laboratorium kita YouTube. Perpustakaan kita YouTube. Selain laboratorium yang utama itu adalah gereja. Karena laboratorium kalian itu, lab kalian itu gereja. Makanya harus ada kapela. Itulah lab kalian untuk mencontoh terus. Hari Jumat wajib ke gereja.
Ya. Semuanya harus kalian perhatikan. Ya, mengapa harus bunyi lonceng? Mengapa harus bunyi gong, ya? Itu kan nanti kalian praktekkan nanti. Ya, itulah laboratorium kalian. Ya. Mengapa, ya? Jadi semua hal yang ada di sini ini untuk membuat kalian menjadi katekis yang andal. Katekis yang tidak menyerah, never give up. Katekis yang sampai titik darah penghabisan untuk mewartakan kasih Yesus Kristus yang dicontohkan oleh teladan iman kita, yaitu Yesus Kristus sendiri, Tuhan dan Juru Selamat. Dan salah satunya Minggu Palma kemarin kan menyambut Yesus sebagai Raja. Di bacaan sebelum kita diberkati palma kita. Kemudian daun sakramentali atau misalnya daun palma itu adalah daun sakramentali, jadi tidak boleh dibuang sembarang. Itu sudah diberkati, jadi harus digunakan sebagai simbolisasi, ya, untuk menolak kejahatan dan mengakui Yesus sebagai Raja. Jadi bisa diselipkan di salib, di pintu, dan sebagainya. Kalau kita bangga misalnya Pak Dukun suruh nyelipkan daun krokot sio untuk menangkal kejahatan katanya. Saya ingat dulu, seorang pastor itu marah kepada bapak saya karena paman saya menangkal kejahatan pakai daun krokot sio. Ini apaan kamu ini, katekis seperti itu? Ya kan, atau ada daun-daun lain. Ngapa enggak daun palma begitu? Kita bangga misalnya kita ikat merah di dalamnya itu apa isinya enggak tahu lah ya. Ngapa enggak isinya air kudus di situ? Terkadang pikiran kita terlalu terkungkung. Ada ikat merah tuh, ya kan? Padahal air kudus di situ. Ya kan? Ya. Wah, ada daun palma tuh. Pasti untuk menangkal kejahatan. Iya, kan? Inilah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Jadi itu benda sakramentali yang nantinya akan mengering. Mengering, kita lihat mengeringnya itu. Dan pada sebelum Rabu Abu tahun depan itu udah dikumpulkan lagi untuk ya dibakar menjadi abu kita lagi itu. Nah, makanya ada 3 tindakan. Yang pertama memang ya tidak boleh dibuang sembarangan karena sudah diberkati. Semua benda-benda yang diberkati itu, kalau di keluarga kudus kalian pergi itu ada tempat untuk pembakaran benda-benda kudus tuh. Misalnya salib yang udah patah, rosario yang udah mungkin rusak, tapi udah diberkati, itu enggak boleh sembarang kalian. Ya. Nah, kalau daun palem begitu juga, daun palma. Ya, harus disimpan. Ya, bahkan di rumah saya bisa bertahun-tahun, puluhan tahun, masih enggak apa-apa. Belasan tahun ya. Karena enggak sempat diantar kan. Nantilah tunggu misalnya pas sempat lagi antar ke gereja untuk dibakar kan. Atau kalau mau dibakar pun dibakar lalu dikubur di dalam tanah, tapi dengan berdoa. Daun palma tuh. Jadi jangan sembarang tuh. Kecuali daun palma yang belum diberkati, oke lah. Daun palma yang udah diberkati enggak bisa. Nah, itu ditaruh di kamar kos ya. Itu adalah lambang Yesus sebagai Raja. Tidak ada raja selain Yesus. Nah itu. Nah begitu juga sejarah gereja kita. Kita akan lihat sejarah gereja di Nusantara. Mungkin udah saya sampaikan. Ini hanya sekilas ya. Sejarah gereja di Nusantara memiliki perjalanan panjang yang dimulai sejak abad ke-14 hingga sekarang. Jadi sungguh panjang, abad 14 hingga sekarang. Itu yang paling otentik. Berikut ini adalah garis besar perkembangannya ya. Yang pertama, awal mula kekristenan di Nusantara. Jadi kita belum memisahkan antara Katolik dan Protestan dulu. Karena memang ya tahun 1554 itu terjadi yang namanya reformasi ya. Artinya orang-orang Katolik dipelopori oleh ya Martin Luther, ya kan, memprotes tentang ajaran-ajaran gereja yang tidak sesuai dengan pandangannya. Ada 96 tesis katanya, ya. Jadi itu orang Katolik dulunya. Lalu dia menjadi Protestan, Katolak, ya, menolak ajaran magisterium gereja ya tentang berbagai macam. Menolaknya bukan di dalam, tapi menolaknya keluar. Membangun gereja baru yang katanya ya reformasi. Yaitu urusan mereka ya. Jadi itu.
Nah, sedangkan gereja Katolik sendiri ya tetap dari mulai didirikan oleh para rasul pada hari raya Pentakosta itu lahirnya gereja Katolik. Ya. Jadi di situ. Terus sampai ya begitu. Jelas. Ya, kalau dulu ada skisma yang namanya 1034 atau 1054 ya. Nah, ya. Antara Katolik dan Ortodok, ya kan? Tapi sebelumnya memang ada juga ya tahun sekitar 456 terjadi. Ya nanti kalian belajar dari sejarah gereja dunia itu. Memang sangat kompleks panjang nih ceritanya. Tapi kita lihat di Nusantara ya. Jadi mengapa masih disebut kekristenan? Dan ingat ya, ada observasi-observasi yang dilakukan. Misionaris-misionaris datang. Kurang lebih pada ya abad ke-9 ya. Ada prasasti Nazaret di Padang Lawas, Sumatera Utara sekitar abad ke-9 hingga 14. Jadi prasasti itu mengungkapkan kedatangan orang-orang Kristen ke Nusantara. Kedatangan. Sebenarnya mereka juga sudah datang. Ya. Penyebaran agama Kristen dimulai dengan kedatangan pedagang dan misionaris Nestorian dari Persia di wilayah Sumatera. Ini ada Kristen Nestorian dari Persia ya. Itu dia datang di wilayah Sumatera. Nanti kalian lihat apa itu Kristen Nestorian ya. Kemudian, nah ini yang lebih spesifik, lebih jelas karena waktu itu sudah masuk ke abad ke-16 ya. Para misionaris Portugis terutama dari Ordo Dominikan dan Yesuit. Ya, dua ordo ini, Ordo Dominikan didirikan oleh ya Santo Dominikus dan Yesuit itu didirikan oleh Ignatius Loyola. Mulai menyebarkan agama Katolik di Maluku setelah Portugis menguasai wilayah itu pada tahun 1511. Ada kurang lebih 200 lebih ya komunitas iman, baik ordo, ya, tarekat, ya, kemudian serikat, ya, yang bekerja melayani Indonesia. Ya. Itu kaum biarawan-biarawati, ya. Jadi ada 200, baik ya tarekat misalnya untuk imam, untuk bruder, untuk suster ya. Jadi kalau kalian lihat di Katolikku keren itu ada 200 yang sudah terdata, tapi lebih sepertinya. Ya. Jadi di kuskupan yang ada 37 kuskupan ya, yang ada di Indonesia itu ada lebih 200 tarekat religius yang sudah ya melayani kita. Umat Katolik Indonesia yang 8,1 juta. Sekitar 3% dari penduduk Indonesia. 3%, tidak banyak. Umat Katolik terbanyak ada di NTT, Kalbar, nomor 2 terbanyak. Yang paling sedikit itu ada di Gorontalo, provinsi ke-38. Itu Gorontalo. Aceh itu masih ke-37. Jadi Gorontalo itu paling sedikit umat Katoliknya. Jadi paling banyak itu di Nusa Tenggara Timur, apalagi di Flores ya. Kemudian di Kalimantan Barat itu di Sanggau, Skadau, Landa itu mayoritas. Nah itu. Ya. Dari totalnya sekitar 1, berapa gitu, 1,4 juta kah orang Katolik yang ada di ya berdasarkan data. Nah, kalau menurut Bimas Katolik sebenarnya umat Katolik yang ada di Indonesia itu kurang lebih 11,4 juta. Karena ada yang menulis agamanya Kristen Katolik. Mungkin dia lupa di tahun 2000 itu, memang agama itu sebelum tahun 2000 itu, di Indonesia itu ada 5. Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, kemudian Hindu dan Buddha. Nah setelah tahun 2000, nomenklaturnya berubah, ya agama di Indonesia itu Katolik, lalu Kristen, karena Protestan itu seperti Pentakosta, Ortodok, Anglikan, Baptis, ya itu tidak mau disebut Protestan. Ya pokoknya dogmanya Allah Tritunggal Maha Kudus lah. Kecuali Yehova ya. Yehova itu karena tidak mengakui Trinitas. Ingat, Tritunggal Maha Kudus itu sebenarnya tradisi suci. Ya. Ya, cuman ya karena itu tadi. Jadi dogma-dogma Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu ya menyebut dirinya Kristen lah.
Nah, orang Katolik udah pasti orang Kristen. Nah, setelah tahun 2000 itu ya ada Kristen sendiri menaungi itu. Kemudian karena yang ortodok, yang apa misalnya, ya misalnya ortodok oriental, apa segala itu dibina oleh Bimas Kristen. Sedangkan Katolik hanya untuk ritus barat, ya. Artinya Katolik Roma. Nah, disebut Katolik. Udah Katolik itu pasti Kristen. Jelas ya? Orang Kristen belum tentu Katolik. Paham enggak? Karena banyak. Ya banyak. Termasuk misalnya, ya kita, makanya pengetahuan kita harus luas. Dan juga, ya hati-hati misalnya, sama, mirip kayak Katolik tapi bukan Katolik. Ada gereja Katolik bebas namanya. Di Indonesia ada tuh. Namanya gereja Katolik bebas. Nah, tapi dia bukan, ya, bukan dinaungi oleh kuskupan Katolik. Nah, orang Ortodok juga pakai kuskupan katanya. Nah, jadi kita harus luas pikiran kita ya. Nah, setelah itu ada Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, begitu. Jelas ya? Nah, jadi supaya paham. Nah, jadi Ordo Dominikan dan Yesuit mulai menyebarkan agama Katolik di Maluku setelah Portugis menguasai wilayah itu pada tahun 1511. Mengapa mereka mengikuti penjajah? Dan kemarin ada nanya, agama kalian itu agama penjajah? Tidak loh, bukan agama penjajah. Mereka mengikuti kapal-kapal pemerintah yang datang ke Nusantara. Karena mahal biayanya. Mau pakai apa? Dayung, tidak mungkin. Sampai di Laut Cina Selatan kena badai selesai. Ya. Jadi kalau kita beriman tuh pakai akal sehat, bukan pakai, ya kan, nekat. Ya. Jadi begitu maksudnya. Ya. Selain juga melayani orang-orang Katolik yang pergi diperintahkan untuk ekspansi ke tanah, ya, tanah yang mau dikolonial, mau dikoloninya itu. Awalnya berdagang, tapi lama-lama kan dia bawa apa? Ya, enggak bawa uang. Ya, caranya apa? Caranya ya dalam tanda kutip dibujuk untuk dijadikan anak buah, ya sama juga dijajah kan. Nah, itu maksudnya. Jadi pelayanan itu membutuhkan imam karena ada orang-orang Katolik yang ada di situ. Karena sesuai dengan 5 perintah gereja raya kan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Ada pilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan, dan jangan melakukan perbuatan dilarang. Nah, itu. Jadi 5 perintah gereja itu ya menjadi suatu tanda bahwa sejarah gereja itu menyertai kita. Sejarah hidup kalian. Kan kalian pasti tahu sejarah-sejarah kapan kalian dibaptis dan sebagainya. Karena ingat, ya, ketika orang tua kita menerima sakramen perkawinan atau kita menerima sakramen perkawinan, ada 3 tuh tujuan perkawinan. Yang pertama apa tuh? Ya kan, untuk kesejahteraan dan kebahagiaan lah yang pertama. Kalau kamu tidak sejahtera dan bahagia, mengapa harus menikah, menerima sakramen perkawinan? Kamu tidak cinta dengan dia tapi cantik, itu namanya nafsu. Ya kan? Cantik nih, kaya nih, kita nikahi dia. Nantilah cinta tuh gampang. Enggak lah, untuk kesejahteraan dan kebahagiaan lah. Makanya di dalam proses perkenalan itu kan kita berkenalan. Sudah berkenalan, kita berteman, bersahabat. Ya kan, sahabat bisa jadi pacaran, kita berpacaran. Dah itu kita bertunangan. Barulah kita menerima sakramen, kita ngelamar, barulah kita menerima sakramen perkawinan. Orang tua setuju. Ya. Kalau orang tua tidak setuju, doa. Mengapa tidak setuju? Ya mungkin karena ya syaratnya harus sarjana, ya ikutilah. Syaratnya harus misalnya Katolik. Hormatilah ibu bapakmu. Jadi kalau kamu dilarang kawin, ya tidak kawin. Sama seperti kalau orang masuk biara. Kamu kan masuk biara rumahmu tuh. Siapa kepala biaranya? Ya bapakmu. Siapa rumah tangga biaranya? Ibumu, kan begitu. Dialah pemimpin di situ. Oh, enggak bisa nak. Itu bukan agama Katolik. Kamu cari yang Katolik. Ya, yes mom, kan begitu. Biarpun itu. Ya, yes mom, yes pop kan.
Lah, hormatilah ibu bapakmu. Ya kan? Lah ini santai tapi jelas nih. Jadi kalau kita ya sampai jangan, ya itu pernah ada dulu tuh sarjana agama kawin dengan orang gila. Wah, karena tadi singgah di tempat ini ya, hujan, lo tahu bagaimana kok jatuh cinta, padahal gila. Dibawalah dia ke sana ke Tayan. Diwawancarai tak mandi-mandi tuh. Akhirnya dicelidiki, ya gila. Keluarganya bilang dia gila, ya bagaimana? Tapi perut sudah besar. Siapa bilang orang gila tidak bisa menghamili? Naluri. Anjing aja enggak nonton film porno aja bisa kawin. Nah, karena naluri. Loh, SAG loh. Kalian pikir saya ini kah? Ngarang kah? Enggak. Itu akibat tadi. Ya kan? Mungkin entah bagaimana lihat dari versinya ganteng dari mana kan begitu. Masa baru kenal langsung ngajak tidur mau? Kan aneh. Orang yang butuh proses panjang, kenalan. Ya kan? Teman, sahabat, pacaran, lamaran, ya, terima sakramen perkawinan, baru dia ratum et consumatum. Gitu. Jauh nih nyambung sejarah gereja. Ya memang sejarah gereja hidup kalian nanti kan kalian kan membina gereja. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itulah gereja, keluarga. Karena sakramen perkawinan itu kalian saling memberikan sakramen perkawinan, akan saling menerima. Ya. Imam itu sebagai saksi dan sebagai yang memberkati. Ya, jadi tujuan perkawinan itu. Keduanya memperoleh keturunan. Nah, jadi tidak boleh ada yang menunda keturunan, melakukan hubungan segama itu. Ya, nanti apa yang terjadi? Dasarnya jelas di perjanjian lama. Apa yang terjadi dengan R tidak mau tidur dengan Tamar. Akhirnya R tuh dianggap jahat. Mati dia. Anaknya dari Yehuda. Kan udah belajar Pentateuch atau Taurat Musa. Masa tidak dibaca? Kakak ibu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini dasarnya. Ya. Banyak di antara kita tuh enggak dihafal-hafal ya. Nilainya A, tapi enggak mau dibaca ulang. Kisah. Jadi Tamar itu ya, lalu mati si R tuh. Dikawinlah dengan Onan. Nah, Onan ini dia mau bersetubuh tapi mohon maaf, sel spermanya enggak masuk di dalam rahimnya si Tamar. Jadi dia hanya untuk main-main, mati juga, jahat dia. Lalu karena itu tradisi ya. Jadi ada yang ketiga, namanya Sela. Sela itu terlalu muda, masih kecil. Ditunda-tunda, dibohongilah sama Yehuda. Akhirnya Tamar enggak bisa lagi karena bagi perempuan pada zaman itu yang menantu kalau dia tidak memiliki anak dari suaminya, dia akan dipermalukan. Makanya, dan karena dia statusnya sudah bukan milik orang tuanya. Akhirnya Tamar menagih janji kepada Yehuda. Jadi dia menyundalkan diri namanya. Yehuda suka minum-minum, dulu ada bar ya. Ada bar, ada prostitusi, ada perjudian. Siapa bilang enggak ada judi online dulu? Ada judi online. Lah, ya judi online. Siapa bilang enggak ada prostitusi itu? Ada. Lengkap. Jadi namanya judi ya dari dulu. Mabuklah dia karena dia melihat Tamar itu cantik tapi pakai telukung. Akhirnya dia melakukan hubungan dengan menantunya tuh. Enggak pernah ditutupi gereja ya, atau ditutupi ya. Alkitab tuh fakta. Makanya kalau kita lihat keturunan Yesus tuh. Ya, makanya ada 3 perempuan yang diangkat dari bukan orang Yahudi tetapi menjadi leluhurnya Yesus.
Ya. Sebelumnya ya Tamar, lalu ada siapa? Rahab. Nah, Rahab ini adalah perempuan Kanaan yang ya dia pelacur dia. Tapi ketika dia tahu bahwa Allah itu akan melawat kota Yeriko ya, untuk masuk ke situ, dia meminta ampun dan tolong dikasihlah benang merah di situ. Lalu ada namanya ya kan Ruth. Nah itu. Jadi namanya kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan tuh minimal kita baca berulang-ulang ya. Itu sangat baik ceritanya. Nah, itu sejarah. Jelas ya? Nah, berikutnya tadi udah jelas kan? Jadi kalau nanti kalian, saya memang tidak ngajar moral seks dan perkawinan, tetapi ya tetap harus disampaikanlah kepada katekis nih. Kebetulan saya di Komisi Keluarga di Kuskupan Agung Pontianak. Jadi itu paham ya? Jadi kalau kalian menikah, itu harus melakukan hubungan segama atau hubungan suami istri, ratum et consumatum. Kalau ratum non consumatum itu bisa diputus. Ratum et non consumatum. Jadi ratum et consumatum. Jadi prokreasi, jadi kalian harus terbuka pada kelahiran anak. Makanya tidak boleh dilakukan sebelum menerima sakramen perkawinan. Paham ya? Jangan tidak paham nih. Akibat tidak paham itulah banyak kita akhirnya ya tidak memahami nilai-nilai perkawinan, akhirnya kita melakukan. Padahal itu hanya bisa dilakukan kepada suamimu dan kepada istrimu. Nah, kalau kalian pegang landasan itu, kalian tidak akan berselingkuh. Karena perselingkuhan itu adalah kebinasaan bagi kalian. Ya kan? Kalau Yesus bilang, cungkilah matamu, potonglah tanganmu, penggalah kakimu jika itu menyesatkan kamu ya. Ya, termasuk bagian tubuh yang menyesatkan. Makanya harus kayaknya kalian minggu lalu udah terima sakramen tobat semua untuk sampai masuk ke pekan suci ini. Yang tak terima sakramen tobat ngapa? Pastor standby masih ada kok. Pastor mau terima sakramen tobat. Ini kan akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Nah, yang berikutnya apa? Mendidik anak secara Katolik. Jadi jangan sampai kalian ya membiarkan anak tidak dibaptis. Tidak apa, tunggu anak besar. Ya tidak bisa. Kalian berarti berdosa dengan kelalaian. Dosa berat. Mendidik anak secara Katolik. Begitu juga sampai dalam perkawinan harus ya kan mempertahankan iman anak itu. Karena ketika dibaptis kalian dimateraikan seumur hidup. Jadi begini, kalau udah dibaptis Katolik itu, kalian mau kemanapun itu adalah domba yang hilang. Mau pindah agama itu berarti kalian domba yang hilang, domba yang di kandang orang. Jadi kalian tetap domba. Materai itu akan kekal abadi selamanya. Tidak bisa dihapus oleh apapun. Karena kalian dibaptis bukan dengan air, tetapi dengan Roh Kudus dan api. Ziarah pengharapan tahun jubilium nih. Nah itu, ya. Jadi itu harus dicamkan. Kalau kalian berani pindah, menghujat Roh Kudus tak diampuni. Bayangkan. Berat kan? Berat. Mumpung kalian sadar, disadarkan dulu. Kalau belum sadar, bisa disadarkan. Tapi tak sadar, itu susah. Nah itu. Berikutnya yang kedua adalah perkembangan gereja Katolik di era kolonial Portugis abad ke-16. Nah ini. Jadi ada Santo Asia namanya Franciscus Saperius tahun 1534 dari Ordo Yesuit tiba di Maluku dan mulai membaptis banyak penduduk lokal. Jadi Franciscus Saperius ini meneruskan. Ada sebenarnya yang sudah membaptis dari Ordo Dominikan, tetapi dia meninggal. Karena kalau udah sampai di Maluku misalnya, di Ambon, tidak akan pulang kembali ke Eropa. Kapan mau pulang? Kecuali kapal itu ada. Sampai meninggal di situ. Ya datangnya pun bisa jadi 50 tahun lagi kapalnya. Kira nyaman pergi ke sana. Ya, pakai dayung. Kalau sekarang ya ada pesawat. Berapa hari sampai. Kalau sekarang. Kalau dulu. Nah, Katolik berkembang di pesat di Ternate, Ambon, Solor, dan Timor. Jadi ada 4 pulau, Ternate, Ambon, Solor, dan Timor. Walaupun Ternate akhirnya
Ya, tidak terlalu banyak umat Katolik di situ ya. Namun dengan datangnya Belanda, nah Belanda dalam kurung Protestan, pada awal abad ke-17 agama Katolik mengalami kemunduran karena Belanda mengusir para misionaris Portugis. Nah ini, jadi fakta sejarah yang mengusir misionaris Katolik adalah Belanda dalam kurung Protestan. Kita tidak ingin menjelekkan, tetapi ini faktanya. Ya. Dominasi Belanda dan perkembangan Protestan abad ke-17 sampai 19. Belanda yang berhaluan Kalvinis, dia berhaluan Kalvinis ya, bukan Lutheran. Kalau Jerman Lutheran. Membawa agama Protestan ke Nusantara. Lalu POC, ya, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Itu kepanjangannya, melarang Katolik dan hanya mengizinkan gereja-gereja Protestan berkembang. Ya, saya sudah pernah pergi ke Ambon, gereja tua dulu Portugis tuh, gereja Katolik. Lalu lah, tidak ada umat Katolik, umat Protestan. Sekarang umatnya tidak ada lagi. Baik Katolik dan Protestan tidak ada di situ. Dijaga oleh penduduk yang beragama Islam. Karena dulu kakek moyang leluhurnya tuh Katolik. Jadi gereja itu kalau pergi ke Ambon tuh wajib ke sana. Nah, puji Tuhan saya berkesempatan untuk menginjakkan kaki di gereja itu. Setelah itulah baru saya buat YouTube saya itu. Di situ ada benteng, di sini ada gereja tua, ada masjid tua. 3 tempat tuh saya kunjungi. Jadi kalau kita pergi ke suatu tempat, kita cari tempat-tempat di mana sejarah gereja mulai. Nah, jadi tidak hanya kita datang di situ untuk happy-happy. Kebetulan ada Pesparani di situ. Ini kesempatan nih. Kapan lagi mau ke Ambon? Bayangkan 2018, sekarang 2025. Udah 7 tahun yang lalu saya ke sana. Jadi kalau kita misalnya saya kemarin ke Malang misalnya, saya pergi misa harian di gereja Katoliknya. Ya begitulah kita pergi. Jangan kita pergi ke suatu tempat hanya untuk acara keluarga saja, tapi kita tidak berkunjung ke gereja-gereja. Itulah yang namanya ya peziarah pengharapan. Ya. Kan dinyanyikan terus kan? Sampai hafal kali kalian dah. Atau belum hafal? Masih pakai teks? Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti ziarah pengharapan. Ya, harus dihafal lah. Nah, itu ya. Jadi gereja-gereja Protestan berkembang, terutama di Ambon, Minahasa, dan Batak. Anda wajar, Ambon, Minahasa, dan Batak itu banyak yang Protestan. Ya, karena memang gereja Katolik dilarang. Gereja Protestan pertama di Nusantara adalah Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, GPIB. Pernah kan? Kalian baca Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Dan Gereja Protestan Maluku, GPM. Nah, saya singkat-singkat saja, nanti kalian cari literatur yang paling panjang, ya. Karena sejarah gereja ini, kalau kalian baca buku, mungkin tidak habis-habis kali setahun kalian bacanya. Apalagi kalau kalian bukan ini ya. Jadi kalau semester 1 tuh 1000 buku, semester 2 tuh 2000 buku, 1000 tambah 1000, semester 3 itu berapa buku? 3000 buku, semester 4 tuh 4000 buku. Jadi 4000 buku kalian harus selesai baca. Gereja Katolik bukan lagi banyak buku, gudang buku. Ya, dokumen Konsili Vatikan kedua aja ada 16 dokumen. Ya bacalah per bukunya tuh. Belum lagi ensiklik atau ajaran-ajaran magisterium gereja, apalagi katekismus gereja Katolik. Belum lagi kitab hukum kanonik. Jadi kalian ini sebagai katekis itu harus punya 3 itu. Kitab suci, ya, yang harus ada deuterokanonikanya, atau sekarang kitab suci ya, terjemahan baru, yang karena ada perbedaan. Misalnya ketopong itu digantikan topi. Boleh yang lama juga kalian masih simpan, karena tapi harus dicantumkan versi terjemahan lama. Ya. Nah, sekarang terjemahan baru ini antara Katolik dan Protestan ini udah sama. Makanya kalau kalian lihat itu, tidak lagi terbantum, tapi diangkat malaikat. Nah, kan kita tidak terlalu banyak pakai kata terbantum, kan? Misalnya kalau terjemahan baru sekarang, Hosana itu, udah enggak ada kan? Udah terpujilah. Ya. Yang datang dalam nama Tuhan. Ya memang Hosana artinya. Nah, coba kalian nanti lihat ya. Yang terjemahan baru, kalau kalian beli yang terjemahan baru nih.
Asalkan ada tulisan LAI dan LBI ya. Lalu KHK, kitab hukum kanonik itu harus punya tuh. Kalau enggak punya, wah bahaya. Karena itu adalah ajaran gereja. Ya, sumber iman Katolik itu adalah kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja. Lalu harus punya yang namanya Katekismus Gereja Katolik. Ya kan? Maka kalau kalian lihat di TikTok, para pastor, para imam tuh, ini berdasarkan KHK sekian atau berdasarkan ya KGK nomor sekian. Jelas ya? Nah itu.